Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yang di rumah kabarnya juga baik? Tentunya baik ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik masih ingat kemarin Kak Puji berkisah tentang siapa? Ayo. Hasan dan Husain. Iya betul, Hasan dan Husain, cucu kesayangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin Kak Puji ngasih pertanyaan, Hasan dan Husain itu nama ayahnya siapa? Ayo, siapa yang tahu? Yang di rumah siapa yang tahu? Ali bin Abi Thalib. Betul. Hasan dan Husain adalah putra dari Ali bin Abi Thalib, cucu kesayangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini Kak Puji akan bercerita tentang orang tua yang pincang, yang menginjakkan kaki yang pincang itu di surga. Siapa? Ayo. Udah tahu belum? Belum. Kalau belum tahu, Kak Puji akan bercerita tentang kisah Amr bin Al-Jamuh. Dulu, waktu Yastrib, yaitu kota sebelum menjadi Madinah, ada orang tua yang bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini adalah tokoh masyarakat. Beliau adalah kepala suku Bani Salamah, orang yang terpandang. Usianya sudah 60 tahun. Dan kakinya pincang kalau berjalan dengan memakai tongkat. Kasihan kan? Sebelum masuk Islam, Amr bin Jamuh ini selalu menyembah berhala. Tuhannya adalah berhala. Tahu apa itu berhala? Nah, nggak tahu? Berhala itu patung kayak boneka itu tapi besar, dibuatnya dari kayu. Nah, Amr bin Jamuh memberi patung sesembahannya itu dengan sebutan Manat. Apa? Manat. Betul sekali, Manat. Diam saja patungnya itu setiap hari disembah oleh Amr bin Jamuh. Nah, suatu ketika Amr bin Jamuh memanggil istrinya yang bernama Hindun. Wahai istriku Hindun, kesini. Iya, ada apa? Ada apa, Kakanda? Aku berharap jangan sampai anak-anak kita bertemu dengan Mus'ab bin Umair. Karena kalau sampai bertemu dengan Mus'ab bin Umair, maka dia bisa terpengaruh oleh kata-kata Mus'ab bin Umair. Baiklah Kakanda. Tapi mohon maaf Kakanda, apakah Kakanda tidak ingin mendengarkan dulu perkataan anak-anak kita? Bagaimana penilaian anak-anak kita terhadap Mus'ab bin Umair? Apa? Apakah mereka sudah bertemu dengan Mus'ab bin Umair?
bin Jamuh marah. Dia belum mengetahui bahwasanya istrinya yaitu Hindun dan ketiga anaknya yang bernama Mu'adz dan Kholab ini telah masuk Islam bersama teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Banyak orang-orang Yasrib sudah masuk Islam, tapi Amr bin Jamuh belum mau masuk Islam. Nah, kemudian kalau begitu, panggil anak-anak kita ke sini, suruh ke sini. Datanglah anaknya yang bernama Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Wahai anakku, aku dengar di luar sana ada anak muda yang bernama Mus'ab bin Umair. Kamu jangan sampai bertemu dengan dia. Jangan-jangan kamu sudah bertemu dengan dia. Kamu sudah bertemu ya? Maaf ayahanda. Ayahanda, Mus'ab bin Umair itu orangnya bagus, akhlaknya baik, dia baik kepada semua orang. Berarti kamu memang sudah bertemu dengan dia? Maaf ayahanda, memang benar aku sudah bertemu dengan dia. Kalau begitu, coba kesini. Aku ingin dengar apa yang dia sampaikan kepadamu. Benar apa tidak? Baik apa tidak? Cepat. Coba katakan apa yang Mus'ab bin Umair katakan padamu. Sampaikan kepada ayah. Ayo. Baik ayah. Mus'ab bin Umair menyampaikan agama Islam dan diminta hanya menyembah kepada Allah. Iya, katakan. Wahyunya yang turun itu apa saja? Yang turun kepada Muhammad, bacakan padaku. Baik ayahanda. Kemudian Mu'adz, anaknya tadi, membaca surat Al-Fatihah. Nah, sudah hafal semuanya surat Al-Fatihah? Sudah hafal. Setelah membaca surat Al-Fatihah, Amr bin Jamuh terdiam. Suara bagus sekali itu, kata-katanya indah sekali. Benar itu dari Mus'ab bin Umair yang diturunkan kepada Muhammad, katanya yang mengaku nabi itu. Benar ayahanda. Makanya aku mohon ayahanda bisa berbaiat kepada Mus'ab bin Umair untuk mengikuti agama Islam. Tidak. Aku akan berbicara dulu dengan Tuhanku, Manat. Aku akan rapat dulu dengan Manat. Baiklah kalau begitu ayahanda. Kemudian diselang 1 hari, Amr bin Jamuh mendatangi Tuhannya, yaitu Manat, sebuah patung yang hanya diam. Patung ini diam saja ketika Amr bin Jamuh datang kepadanya. Wahai Tuhanku, Tuhanku Manat, Tuhanku Manat, engkau tahu di luar sana ada seorang pemuda Mus'ab bin Umair. Dia sedang menyebarkan agama Islam dan meminta orang-orang untuk meninggalkanmu, untuk tidak menyembahmu. Dan anakku pun meminta agar aku menyembah kepada Tuhannya Mus'ab bin Umair, tidak menyembahmu lagi, wahai Manat. Apa pendapatmu, wahai Manat? Karena yang diajak bicara adalah patung berhala, hanya diam saja begini, tidak menjawab sama sekali. Patungnya diam, tidak berbicara. Amr bin Jamuh pun berkata, apakah engkau marah, wahai Tuhanku? Kalau engkau marah, baiklah, baiklah. Aku tunggu sampai besok. Aku besok akan datang kemari. Kemudian Amr bin Jamuh pun kembali ke rumahnya dan kembali lagi esok harinya untuk bertemu dengan Tuhannya, yaitu Manat. Bertanya kembali tentang keadaan di luaran sana,
tentang Mus'ab bin Umair yang menyebarkan agama Islam. Tapi begitu bertanya kepada Tuhannya hanya diam. Yang dianggap Tuhannya adalah patung yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa berpikir, dan tidak bisa apa-apa. Hanya diam saja patungnya. Nah, kemudian Amr bin Jamuh pun pulang lagi. Di malam harinya, anak-anaknya bertiga, Mu'adz, dan Khalaf pun mengetahui bahwa ayahnya sudah ragu dengan sesembahannya, yaitu Manat. Bertiga pun berjalan pelan-pelan di malam hari, melihat ayahnya sudah tidur dan mendekat kepada patung itu. Kemudian patung itu pun diambil dan dibuang di tempat sampah. Pergilah. Di pagi harinya, begitu ayam jantan berkokok, Amr bin Jamuh pun bangun. Setelah bangun, dia bersiap-siap untuk akan menyembah kepada Manat dan akan berbicara kepada Manat lagi. Dia pun berjalan menuju tempat Manat berada, yaitu patung itu. Tapi kemana? Kemana Tuhanku Manat? Kemana Tuhanku? Di mana Tuhanku Manat? Tuhanku Manat, Tuhanku, Tuhanku di mana? Kenapa Tuhanku tidak ada? Dia pun mencari ke sana kemari dan menemukanlah Tuhannya berada di tempat sampah. Tuhanku berada di tempat sampah. Siapa ini yang membuang begini? Kalau aku tahu, akan aku hancurkan dia. Manat pun diambil oleh Amr bin Jamuh, kemudian dibersihkan dan diletakkan kembali di tempat semula sambil dikasih minyak wangi. Patungnya hanya diam saja, dan dia pun kembali pulang. Manat mau tidur, itu patung hanya diam. Sementara itu Amr bin Jamuh sudah tidak ada di situ lagi. Dia di rumah berpikir terus, khawatir nanti jangan-jangan Tuhannya akan dicelakai lagi. Dia pun kembali kepada Tuhannya, yaitu berhala tadi, dan memberikan pedang. Ini pedang, aku taruh di dekatmu, aku gantungkan padamu. Kalau ada orang yang mengganggu, silakan hancurkan dengan pedang ini. Apa? Sikat habis dengan pedang ini. Dia pun pulang tidur dengan nyenyak. Ketiga anaknya kembali mendatanginya. Pelan-pelan melihat ayahnya sudah tidur dan menuju kepada Tuhannya atau berhala tadi, yaitu Manat. Diambil kembali berhalanya. Walaupun ada pedangnya, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Diikatkan dengan bangkai anjing. Bau sekali ya adik-adik. Di tempat sampah ada bangkainya. Masa Tuhan kayak gitu berhala itu? Nah, di pagi harinya Amr bin Jamuh siap-siap untuk pergi menyembah Tuhannya, berhala tadi yaitu Manat. Tapi lagi-lagi kaget. Kemana? Kemana Tuhanku? Tuhanku, berhalaku mana? Patung Manat di mana? Manat di mana? Dicarilah ke sana kemari, tidak ada. Apa mungkin di tempat sampah kembali ya? Menuju tempat sembah kembali. Ternyata Manat ada di sini. Harusnya kalau engkau Tuhan, engkau bisa membela dirimu. Tapi kenapa engkau tidak bisa membela dirimu? Malah engkau di sampingmu ada bangkai anjing.
Aku jadi sedih. Kemudian Amr bin Jamuh pun pulang sambil berpikir, berarti memang benar apa kata anak-anakku, bahwasanya patung berhala itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, dan tuli tidak bisa mendengar. Berarti memang anak-anakku adalah yang benar. Dan setelah itu Amr bin Jamuh pun mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sejak saat itu Amr bin Jamuh rajin beribadah, rajin belajar agama Islam, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran. Dan ketika ada persiapan perang Badar, Amr bin Jamuh yang sudah tua dan kakinya pincang ini ingin ikut perang Badar, tapi tidak diizinkan oleh anak-anaknya. Akhirnya batal untuk ikut perang. Berapa tahun kemudian dia pun bersiap mendengar ada perang Uhud. Kembali dia mendaftar akan ikut perang Uhud, walaupun dalam keadaan pincang, tapi dia tidak takut. Kemudian mendaftar kepada Rasulullah, walaupun dia halang-halangi oleh anaknya. Akhirnya Rasulullah pun mengizinkan Amr bin Jamuh dengan kakinya yang pincang untuk ikut pergi ke dalam perang Uhud. Dan di perang Uhud, tanpa rasa takut, Amr bin Jamuh walaupun pincang, dengan menggunakan pedangnya membabat kanan kiri musuh orang-orang kafir. Banyak yang mati, dan Allah pun menghendaki Amr bin Jamuh pun terbunuh oleh senjata orang-orang kafir. Dan Amr bin Jamuh menemui syahid dan insya Allah masuk ke dalam surga. Begitulah adik-adik. Untuk itu dalam keadaan bagaimanapun semuanya harus siap, harus tetap semangat, rajin beribadah, rajin sholat. Walaupun Amr bin Jamuh kakinya pincang, sakit, tapi tidak takut untuk melawan orang-orang Quraisy. Walaupun sudah tua, tapi tetap semangat beribadahnya. Adik-adik, Kak Puji mau tanya, ibadahnya harus semangat, siap? Siap. Yang di jauh sana, ibadahnya harus siap? Siap? Siap, luar biasa. Yang di rumah, dalam keadaan apapun, harus tetap semangat beribadah. Terima kasih, sampai bertemu di kisah berikutnya. Bersama Kak Puji selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.